eksperimen lagi. Oke, kali ini eksperimen cyanotype, yaitu salah satu metode cetak gambar yang tertua, udah lebih dari 100 tahun umurnya. Salah satu fungsi awal cyanotype itu untuk mengambil gambar tanaman kayak daun atau bunga kayak gini. Penjelasan gampangnya itu kita mengekspos kertas yang sudah dioles emulsi cyanotype di bawah cahaya matahari. Objeknya bisa tanaman atau gambar yang sudah dicetak ke lembaran mika bening gitu. Lalu butuh apa aja sih? Pertama, jelas bahan cyanotype-nya. Ini potasium ferricyanide dan ferric ammonium citrate. Ini masih berbentuk bubuk ya, nanti dilarutkan air lagi. Terus ini gue belinya di Tetap Analog Goods. Ini kemasan mini, jadi kalau kalian mau coba dulu, bisa coba yang ini dulu, gak usah banyak-banyak. Lalu medianya, biar gampang pakai watercolor paper. Ini cold press 300 GSM. Lalu ada kuas. Ini kuasnya udah agak biru karena memang sudah gue pakai. Ini ukuran 1 inci, beli di toko bangunan aja. Terus ini tuh aslinya kuasnya lebih panjang, cuma gue potong biar lebih gampang ngolesnya. Lalu wadah-wadah untuk melarutkan bahan kimia yang tadi. Wadah ini juga dipakai buat nanti mencampurkan larutan cyanotype-nya tadi itu ya. Lalu ini ada spuit. Ini ada 2 buah yang 1 ml dan 1 buah yang besar 3 ml. Lalu ini media frame-nya. Ini biasa buat pajangan meja. Kebetulan ukurannya pas untuk A5. Jangan lupa juga kardus atau karton untuk lapisan belakangnya. Dan beberapa jepitan kertas untuk ngejepitnya nanti. Terakhir, gambar yang mau dicetak dengan cyanotype. Oke, step pertama gambarnya dulu. Kalian pilih gambarnya yang mana. Terus buka pakai Photoshop atau GIMP yang gratis. Lalu pencet Ctrl I untuk invert gambarnya jadi negatif. Nanti gambarnya jadi gini, tinggal di print. Nah, untuk ngeprintnya itu bilang mau ngeprint mika bening yang buat OHP. Atau kalau operatornya nggak tahu OHP itu apa, bentar, kalian pada tahu nggak sih OHP itu apa? Nah, kalau operatornya nggak tahu OHP itu apa, mika bening yang cover makalah anak sekolah. Saya mau ngeprint di mika beningnya itu. Nah, kalian ngeprintnya sesuai ukuran watercolor papernya. Kalau gue kebetulan ini kertasnya A5, jadi gue ngeprintnya antara ukuran A5 atau A6. Ini yang A6, ini yang A5. Emang gelap gini sih. Oh ya, tips juga, kalau bisa mah printernya yang inkjet atau laserjet gitu, biar hasilnya lebih tajam aja gitu. Nah, sekarang larutkan bahan cyanotype. Tuang bubuknya ke wadah, lalu dengan spuit yang besar yang 3 ml, sedikit-sedikit diisi air sampai 25 ml setiap wadahnya. Jadi 2 wadah terpisah. Kenapa pakai spuit bukan gelas ukur? Karena ini sedikit airnya, jadi biar lebih presisi aja. Oke, lalu diaduk. Kalau bisa mah beda tongkat aduknya antara larutan yang satu dengan yang lainnya. Kalau udah diaduk rata, jangan langsung dicampur cairannya. Didiamkan dulu bahannya selama 12 sampai 24 jam. Setelah didiamkan baru dicampur. Kalau gue sendiri prefer cairannya dicampur saat mau dioleskan aja. Oke, gambar siap, larutan cyanotype siap, kertasnya udah siap. Let's go, kita mulai. Pertama kita aduk dulu biar tetap merata setelah didiamkan 12 jam lebih. Lalu tuang 1 mili larutan pertama, aduk lagi, lalu 1 mili lagi larutan kedua.
Kita aduk. Kita oles dikit-dikit. Oh ya, mencampur larutan dan mengolesnya ini kalau bisa dilakukan di ruangan yang teduh, nggak kena sinar matahari secara langsung. Dan setelah dioles, kita diamkan dulu sampai kertasnya kering. Jangan langsung dijemur ya. Dan juga didiamkan sampai kering di ruangan yang teduh juga. Kalau bisa mah jangan kena sinar matahari juga. Oke, let's go. Kalau udah kering, siapkan framenya, tumpuk gambar di atas kertasnya, lalu selipkan ke dalam framenya. Selipkan juga karton di belakang kertasnya, lalu jepit bagian pinggirnya biar lebih rapat. Pakai penjepit kertas ya. Sekarang jemur di bawah terik matahari langsung. Kalau berdasarkan hitungan gue di rumah, minimal tuh sekitar 13-15 menit. Kalau dalam waktu 15 menit itu mataharinya terik terus, udah cukup 15 menit. Tapi kalau selama 15 menit itu sempat berawan atau nggak ada terik matahari, itu waktu eksposnya ditambah sekitar 1-3 menit. Kalian juga bisa pakai kaca dari figura yang nggak kepake. Ntar posisinya kayak gini. Urutan tumpuknya itu kaca, gambar, kertas, lalu kardusnya, lalu dijepit. Nanti hasilnya gini. Jangan takut terlalu gelap overexpose. Nanti setelah dibilas akan luntur warnanya. Sekarang bilas dengan air mengalir selama 3-5 menit. Kalau di luar sana ada juga orang-orang yang pakai air di baki gitu atau tray. Cuma kalau gue prefer pakai air mengalir kayak gini. Lalu jemur sampai kering dengan penjepit di tempat yang teduh. Oke, ini dia hasilnya. Ini menurut gue lumayan oke dibandingkan hasil percobaan gue yang sebelum-sebelumnya. Ini itu hasil percobaan gue yang kelima. Yang pertama kayak gini, dan selanjutnya ya masih belum perfect. Dan gue merasa hasilnya oke di percobaan yang kelima ini. Ini tuh waktu expose-nya sekitar 15 menitan, plus minus 30 detik lah, atau 1 menit. Karena gue nggak ngitung pakai stopwatch banget. Gue juga mencoba cyanotype hasil ronsen gigi. Ini tuh hasil ronsen gigi, dapat dari dokter gigi. Ini print-printannya. Yang bawah itu foto ronsen aslinya, yang atas itu gue invert lagi. Dan ini hasilnya ya pasti berkebalikan. Yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Yang bawah itu foto ronsen langsung dari dokter giginya, gue print. Lalu yang atas itu gue invert dulu. Oke, sekarang gue nyoba juga di tote bag, di kain. Kalau sebelum-sebelumnya cuma di watercolor paper, cuma butuh waktu sekitar 15 menitan. Kalau kata teman gue yang udah nyoba, di tote bag, di kain itu butuh waktu lebih lama, sekitar 20-30 menit. Oke, kita tunggu aja nanti. Oke, ini hasil cyanotype di tote bag. Kalau boleh jujur ya kurang sih. Kurang lama di expose-nya. Tadi tuh cuma 30 menit. Mungkin bisa ditambah 5-10 menit lagi. Jadi ya kurang puas sih. Dan ini ada kayak garis-garis gitu. Mungkin sebelum dioles, kainnya sebaiknya disetrika dulu sampai benar-benar halus, rapih. Jadi tips triknya cyanotype apa aja? Yang pertama, jangan ambil mentah-mentah perkiraan waktu yang sudah gue berikan ataupun yang kalian baca di luar sana.
ya tetap mesti melewati berbagai percobaan dengan cahaya matahari di tempat kalian. Terus kalau mau awet, cyanotype-nya jangan langsung dicampur cairannya. Kalau yang gue lakukan itu dia bisa 2 minggu lebih, bahkan temen gue bisa sampai sebulan. Sementara kalau dicampur paling cuma tahan semingguan aja. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue @bintaro35. Ciao.